Lalu saya coba cari apa. Nah, salah seorang anak saya waktu itu selesai kedokteran, saya tanya, coba kamu tolong papa carikan fungsinya cuping ini apa. Pasti ada. Kenapa dibuat lebih sedikit? Saudara, ketika dia buka anatomi, luar biasa. Ada 2 fungsinya cuping. 1, untuk peredam suara. Semua suara yang akan masuk lewat telinga, dia harus permisi dengan cuping. Cuping permisi lewat. Nah, begitu suara akan masuk, dipantulkan dulu ke yang bagian colokan ini. Daun telinga kan ada seperti mangkok itu. Suara lewat cuping dipantulkan ke situ, itu sudah diredam sekian desibel. Setelah itu baru dimasukkan ke gendang telinga, sudah kurang lagi sekian desibel. Luar biasa Tuhan itu. Coba kalau dia lupa buat lebihan sedikit ini, tuli semua kita ini di dunia, saudara. Nggak akan bisa dengar, punya pendengaran yang baik. Fungsi yang kedua itu ternyata untuk keseimbangan. Jadi kalau kita nggak punya cuping, jangan coba-coba potong supaya rata, kok akan jalan miring-miring nanti itu. Ini keseimbangan buat tubuh kita. Betapa luar biasanya Tuhan dalam kehidupan kita ini. Nah, kalau sampai hanya cuping saja begitu diperhatikan oleh papa, apalagi selaput darah yang ada di rahimmu perempuan, keperawananmu itu. Kitab Taurat dan kitab Ibrani itu menulis segala sesuatu yang menunjukkan kekudusan itu pasti ada darah. Dan mengapa dalam bahasa Indonesia punya kata yang bagus, keperawanan itu adalah kesucian, betul? Dan itu alkitabiah. Maka itu berarti robeknya selaput darah oleh yang bukan suaminya, bagaimanapun juga itu akan menjadi robeknya jiwa atau hidup si pemiliknya. Tahun 76, saudara, Yermiarim almarhum, waktu itu dia memimpin kami persoalan doa mahasiswa dan anak-anak muda di Surabaya. Tiba-tiba beberapa ahli mengadakan survei. Kami dibagi dalam 16 tim hari itu. Satu tim ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4, tergantung. Kami mengunjungi beberapa lokasi pelacuran di Surabaya tahun 76. Dengan kuesioner, pertanyaan-pertanyaan sudah disusun sebelumnya. Kami diberi perbekalan. Hanya untuk mencari sebab mengapa orang itu bisa jadi pelacur. Kenapa? Saudara, luar biasa hasilnya. Dan sore itu kami kembali dengan data semuanya itu. Ternyata 90% sekian orang itu jadi pelacur itu pasti karena sudah diperkosa atau dibohongin oleh pacarnya, dijanjikan menikah tapi tidak menikah, lalu dia pacaran dengan orang lain lagi, si laki ini. Nah, perempuan itu lemah. Mereka nggak bisa balas kepada laki-laki yang melukai hatinya. Nah, maka salah satu cara untuk membalas adalah dia jadi pelacur. Ada 3 alasan utama. Yang pertama, aku sudah rusak, aku nggak perawan. Siapa yang mau dengan aku? Itu masih mending alasan itu. Yang kedua ini, aku sakit hati. Akhirnya dia mau babi buta. Bukan bekas pacarannya dia sakiti, tapi dia akan menyakiti setiap laki-laki. Maka itu para pelacur begitu dapat laki-laki yang jatuh cinta pada dia, dia akan goda, dia akan sakiti, dia akan pura-pura cinta, bila tinggal pergi. Begitu lihat laki-laki itu sakit hati, dia puas. Tapi yang ketiga ini mengerikan. Maaf ya, saya harus jujur ini. Maka itu jangan sampai ada yang salah. Mengapa ada perempuan-perempuan suka mengganggu suami orang? Ini klimaks daripada sakit hatinya seorang perempuan yang jadi korban cinta. Maka dia akan berkata, hasil survei kami tahun 76 itu, maka perempuan akan berkata, aku ingin cari teman yang senasib dengan aku. Tapi setan masuk. Bagaimana cara dia bisa menemukan perempuan yang senasib? Kalau suaminya dia goda, pasti istrinya sakit hati enggak? Maka itu makin dengar
istri laki-laki yang digoda ini marah, sakit hati, dia tertawa dan dia puas. Aku sudah punya teman yang sakit hati juga. Kami nggak percaya kalau separah itu hasil robeknya selaput keperawanan. Sungguh pasti sakit hati. Berapa tahun kemudian, di dalam pelayanan saudara, saya menggunakan sistem kedokteran. Begini arti sistem kedokteran itu. Saya tuh buat jurnal. Setiap akhir bulan saya akan periksa jurnal saya. Pelayanan apa yang terbanyak saya layani bulan ini, masalah-masalah khusus dari orang-orang tertentu. Karena para dokter akan disumpah waktu mau jadi dokter, kalau dalam sebulan itu misalnya seorang dokter menangani penyakit diare itu yang terbanyak, maka dokter harus cerita kepada rekan dokter yang lain di wilayah yang sama. Kalau sampai di wilayah yang sama ada 3 dokter saja yang sebulan itu menangani kasus diare yang sama, mereka harus lapor ke pemerintah, berarti ada wabah di daerah ini. Ngerti istilah kedokteran itu? Nah, saya pakai itu. Saya seringkali cerita pada teman-teman, saling konsultasi, saling menceritakan apa pelayananmu yang selama bulan ini. Pada suatu saat, sudah 1 tahun 8 bulan pertengahan, sebulan itu saya menangani kasus laki-laki gagal. Itu banyak sekali, baik yang sudah menikah maupun yang belum. Mau diberi modal berapa, mau kerja apa, sekolah gagal. Kenapa? Dan kasusnya cukup parah. Nah, kebetulan saat itu teman-teman saya nggak ada yang ngalami kasus sebanyak itu. Berarti saya nggak bisa ajak rundingan, ajak berdoa, ajak mencari solusinya kenapa bisa begitu. Akhirnya saya datang kepada Roh Kudus. Kalau saya konseling atau saya nangani sesuatu yang saya sulit, maka saya bilang tolong kembali lagi minggu depan atau berapa hari. Saya akan berdoa, saya akan cari saudara saya yang lain, akan diskusi kasus ini bagaimana cara menanganinya. Nah, sama orang-orang itu saya suruh bilang, coba kamu balik lagi bulan depan, karena ini kasusnya berat-berat. Di dalam penelitian saya lewat Roh Kudus, saya kaget saudara. Ternyata laki-laki yang gagal rata-rata kalau enggak 100% adalah laki-laki yang pernah meniduri pacarnya atau perempuan lain, apalagi yang masih perawan, atau ditinggal. Lalu penelitian saya, tidak ada perempuan yang akan rela keperawannya diambil lalu ditinggal, apalagi dalam waktu yang kurang sebulan si cowok sudah punya pacar lain. Itu sakit hatinya luar biasa. Nah, perempuan yang sakit hati ini pasti akan nyumpai, karena dia nggak bisa balas, akan keluarkan kata-kata kutuk kepada laki-laki itu, karena dia sakit hati. Dalam kutukan itu setan dengar, maka setan akan mengejar laki-laki yang dikutuk oleh perempuan itu. Nah, setan paling senang buat orang sengsara. Saya syok dengar itu. Saya berkata, Tuhan, kalau mereka kembali saya nggak berani ngomong ini. Nanti bagaimana? Tapi saya ingin punya bukti. Satu persatu mereka kembali walaupun tidak semua. Akhirnya saudara, saya harus pelan-pelan ngomong, saya minta maaf, saya berjanji gak akan bukakan ini kepada siapapun juga. Ternyata hampir semua mereka mengaku. Dan sejak itu sampai hari ini, kalau ada orang konseling yang laki-laki, baik yang sudah menikah maupun belum, dan cerita kegagalan hidupnya, saya gak perlu buang waktu lama-lama, saya akan tanya kasus ini, dan hampir semua mereka mengaku. Sejak itu saya kobarkan di mana-mana kebenaran ini. Laki-laki, walaupun kita nggak punya tanda, kita masih zakat atau tidak, tapi ternyata ada dosa yang mengikuti kita. Jangan sembarang. Lalu solusinya Tuhan, kasihan mereka ini. Bagaimana caranya? Maka Roh Kudus memberikan 3 cara. 1, minta maaf. Sungguh-sungguh minta maaf. Cari orangnya sampai ketemu. Kalau tidak ketemu, cara kedua, berjanjilah untuk kamu tidak akan melukai perempuan lagi seumur hidup. Cukup 1 perawan aja dihancurkan, sudah merupakan kutuk yang luar biasa buat laki-laki itu. Apalagi kalau sampai lebih. Yang kedua, yang ketiga, berjanjilah untuk melindungi semua saudaramu perempuan, baik saudara kandung maupun saudara teman, saudara seiman. Lindungi. Saudara, maka itu saya setuju kalau pemerkosa ditangkap itu dihukum mati, saudara.
itu jahat sekali.